Di depan semua orang di istana nanti, aku pasti akan menangkap Basudewa. Semua orang akan tahu apakah kebesaran tentang Krishna itu terbukti benar atau hanya legenda. Halo para pecinta film serial India Mahabharata, khususnya bagi Anda penonton setia channel Hansa Munarawal. Kali ini Mimin akan menyajikan video episode lanjutan film serial Mahabharata dengan judul Sidang Perdamaian Perang Antara Pandawa dengan Kurawa. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas support dan kesetiaannya di channel ini, sehingga Mimin bisa terus berkarya sampai detik ini, untuk selalu menghibur Anda semua, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini, silahkan tekan tombol like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan dari setiap episode yang akan kami sajikan. Terima kasih dan selamat menonton. Di awal episode, kita diperlihatkan dua utusan dari kerajaan Hastinapura yakni Perdana Menteri Widura dan Sanjaya bertolak ke kerajaan Wirata dengan misi perdamaian. Sanjaya dan Widura menyampaikan pesan dari Raja Distrarastra agar Pandawa merenungkan kembali keputusan perang. Emosi dari Arjuna menggebu dan mengingatkan kepada seluruh peserta sidang atas kejadian masa lalu. Bima dan Raja Drupada berdiri dan melontarkan beberapa argumen yang meyakinkan tekad untuk berperang. Bahkan Yudhistira pun ikut tersulut untuk meneruskan keyakinannya untuk berperang. Kemudian Basudewa Krishna diminta Perdana Menteri Widura untuk memberikan saran dan solusi terhadap polemik yang dihadapi. Krishna menyarankan, demi menghindari keburukan yang terjadi, maka tawaran perdamaian menjadi hal yang wajib dilakukan sebelum lanjut ke medan tempur. Setelah menerima kunjungan dari perwakilan kerajaan Hastinapura, Yudhistira telah membuat keputusan untuk mengirimkan Basudewa Krishna ke Hastinapura untuk tawaran perdamaian. Drupadi yang mengetahui hal tersebut merasa tidak senang dengan seluruh keputusan yang diambil oleh para Pandawa. Drupadi memarahi kelima suaminya karena telah mengambil keputusan besar itu tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan dirinya. Tawaran perdamaian? Ia lalu menanyakan apa yang telah diucapkan Krishna ketika Sanjaya dan Widura berada di kerajaan Wirata. Bagaimana bisa kita lupa kehormatan dan tanggung jawab kita? Mereka yang tidak tahu bagaimana caranya untuk menghormati wanita harus dihukum mati. Basudewa Krishna yang diberikan mandat oleh Pandawa untuk membawa pesan perdamaian dengan berbagai tawaran dengan Hastinapura segera berangkat. Ketika Krishna telah di atas kereta dan bersiap untuk bertolak ke Hastinapura, Drupadi menghalangi dan menanyakan terkait apa yang dilakukan Pandawa itu. Lantas Krishna mengatakan bahwa upaya perdamaian perlu dilakukan oleh kedua pihak yang berkonflik. Drupadi meminta penjelasan dari Basudewa Krishna karena Drupadi sendiri telah menyiapkan segala rasa sakit yang akan menimpanya. Drupadi khawatir jika para Kurawa menerima tawaran damai ini. Lalu Basudewa Krishna mengingatkan kepada Drupadi bahwa bukan hanya ia yang akan ada di ruang sidang, namun juga ada Duryudana dan Raja Gandhara Sengkuni. Krishna pun berjanji kepada Drupadi bahwa peperangan akan tetap terjadi. Di Hastinapura, semalam sebelum Krishna datang, Dursasana mengungkapkan kecemasannya mendengar berbagai kisah ajaib dari Krishna, namun Sengkuni meyakinkannya. Duryudana pun ikut meyakinkan Dursasana bahwa semua cerita ajaib itu hanya bualan saja. Duryudana beserta komplotannya telah menyiapkan rantai khusus yang ditujukan untuk menangkap Basudewa Krishna saat datang di Hastinapura, dan ia pun berkeinginan untuk memenjarakannya. Ketika Basudewa Krishna memasuki kerajaan Hastinapura, Krishna disambut dengan meriah oleh para rakyat, tak terkecuali penyambutan yang luar biasa indah dari Raja Anggakarna dengan seni panahnya. Mengingat Raja Anggakarna adalah pemanah yang hebat. Basudewa Krishna sangat terpukau melihat penyambutan luar biasa yang ditujukan kepadanya. Utusan Pandawa tersebut segera naik ke kerajaan yang telah ditunggu oleh para anggota keluarga kerajaan Hastinapura. Raja Gandhara Sengkuni memperingatkan kepada Duryudana agar tidak banyak omong, karena Sengkuni menganggap bahwa Krishna bisa mendengarkannya walau tidak sedang berhadapan. Kemudian Sang Narayan ini memberikan salam kepada Raja dan Ratu Hastinapura.
Pangeran Duryudana dan Sengkuni meminta Basudewa Krishna untuk tinggal terlebih dahulu di Hastinapura. Awalnya Krishna menolak, tapi pada akhirnya menyetujui permintaan Raja Sengkuni, namun Krishna meminta untuk tinggal di tempat Perdana Menteri Widura. Ketika menuju tempat Widura, Raja Anggakarna datang untuk memberi salam kepada Krishna. Krishna mengungkapkan rasa kagum terhadap sambutan kepadanya. Kemudian Krishna menyebut bahwa Karna dan Arjuna memiliki kekuatan seperti Kartikeya dan Ganesha. Di hari selanjutnya, tiba saatnya Krishna hadir di ruang sidang Istana Hastinapura sebagai utusan perdamaian dari pihak Pandawa. Krishna lalu memberikan salam kepada Raja Destrarastra serta menunjukkan beberapa argumen terkait tawaran perdamaian Pandawa. Krishna meminta agar Raja Hastinapura mengembalikan kerajaan Pandawa dan membuat anak-anaknya mau menerima hukuman. Namun hal itu segera ditolak oleh Duryudana yang beranggapan bahwa ialah penguasa yang sah di Indraprastha, bukan Raja Destrarastra. Basudewa, akulah penguasa yang sah di Indraprastha, bukan raja. Apapun yang kau katakan di sini, aku tidak akan mengembalikan Indraprastha. Kakak dari Raja Pandu lalu meminta Basudewa untuk memberikan tawaran lain karena tawaran dengan hukum itu membuat anaknya keberatan. Duryudana mengatakan bahwa semua kejadian di perjudian dahulu, Yudhistira mempertaruhkan semuanya dengan sukarela. Namun Krishna menampik argumen Duryudana tersebut dan mengungkapkan bahwa permainan dadu itu sebenarnya tidak sah. Lalu Sengkuni menyentil nama Drona dan Bhisma yang ikut hadir di acara dadu 13 tahun yang lalu. Krishna menyebutkan bahwa baik Guru Drona maupun Bhisma, mereka sama-sama berdosa karena telah membiarkan ketidakbenaran berlangsung demi hal yang tidak berguna. Raja Destrarastra meminta saran lain dari Basudewa demi menghindari peperangan besar ini. Sri Krishna lalu mengingatkan semua hal yang telah dibiarkan oleh Raja Guru itu di masa lalu yang akhirnya mengerucut di medan tempur ini. Lalu Krishna mengatakan bahwa, bila sang pelaku mau menyentuh kaki Drupadi dan meminta maaf padanya, itu bisa mencegah konflik yang tengah memanas ini. Duryudana lalu berjalan meninggalkan ruang sidang. Krishna mengatakan bahwa jika Duryudana pergi dari ruang sidang saat ini, maka ia akan bertemu lagi di medan pertempuran. Kemudian sang Raja Destrarastra meminta Duryudana untuk tetap tinggal dan tidak meninggalkan ruang sidang istana. Krishna menjanjikan jika pelaku mau menyentuh kaki Drupadi dan meminta maaf, maka itu akan cukup untuk dianggap sebagai hukumannya. Karna berkomentar terkait usulan Krishna, dan Krishna berbalik menasehati Karna untuk kembali kepada kebenaran hatinya. Namun Raja Angga itu bersikukuh untuk menjaga komitmen pertemanannya dengan Pangeran Duryudana. Selanjutnya Raja Destrarastra meminta Krishna untuk memberikan tawaran yang lebih masuk akal. Basudewa Krishna lalu memberikan tawaran agar sang raja memberikan kekuasaan mutlak atas 5 kota kepada para Pandawa. Raja Anggakarna meminta kepada Pangeran Duryudana untuk menerimanya, begitu juga Perdana Menteri Widura, Bhisma dan juga Guru Drona. Kalau begitu berikan pada Pandawa kekuasaan mutlak atas 5 kota yang mulia. Hanya 5 kota. Namun Raja Sengkuni menganggap bahwa hal itu sebagai bentuk kesempatan untuk para Pandawa mengumpulkan kekuatan dan ketika sudah kuat, maka bisa saja mereka menyerang Hastinapura. Namun lagi-lagi sang raja menyerahkan keputusan kepada sang pangeran.